Halo, perkenalkan, nama saya Diva Rahmadan. Saya seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang sekarang sedang mengambil mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Mata kuliah ini diampu oleh seorang dosen yang bernama Ibu Ayu Az-Zahra MM. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari di mata kuliah ini, salah satunya yaitu pasar persaingan sempurna. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Selamat menyaksikan. Pasar persaingan sempurna. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar persaingan sempurna, kenapa bisa disebut pasar persaingan sempurna, apa saja kekurangan pasar persaingan sempurna, dan juga apa saja kelebihan pasar persaingan sempurna. Kan itu kan pasar persaingan sempurna, masa ada kekurangannya kayak gitu. Ya pasti ada, setiap hal itu pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oh ya, jadi sebelum kita masuk ke penjelasannya, orang yang ada di dalam video ini yang pakai baju hitam nih, yang nggak tahu dia lagi ngapain ini. Jadi dia akan menemani Anda semua sebagai teman visual kalian. Ya, kalau misalkan Anda tidak tertemani karena omongan saya, setidaknya Anda tertemani oleh apa yang dia lakukan di dalam video ini. Ngomong apa sih? Yaudah, kita lanjut ke penjelasannya. Let's go! Kita mulai dari definisi pasar persaingan sempurna itu sendiri. Nah, jadi pasar persaingan sempurna itu adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli itu sangat banyak dan produk yang dijual itu serupa atau sejenis kayak gitu. Jadi cuma ada satu jenis atau satu produk yang dijual di pasar itu sendiri. Sebagai contoh misalkan kayak beras deh. Nah, beras. Misalkan di suatu tempat itu banyak orang yang menjual beras. Misalkan di sana ada beras, di situ ada beras, di sini ada beras, di mana-mana ada beras yang dijual. Nah, berarti ini sudah memenuhi salah satu indikator disebutnya pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna, itu penjual dan pembeli itu tidak bisa memengaruhi harga. Jadi harga itu di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang terbentuk itu mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini, penjual dan pembeli itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli itu mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna begitu. Suatu pasar itu disebut sebagai pasar persaingan sempurna jika yang pertama, terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli komoditi, sehingga tindakan seorang individu itu tidak dapat mempengaruhi harga komoditi tersebut. Yang kedua, produk dari seluruh perusahaan dalam pasar adalah homogen atau sejenis. Yang ketiga, terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Lalu yang keempat, konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan dalam pasar mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga-harga dan biaya-biaya yang sekarang dan yang akan datang. Dalam pasar persaingan sempurna, harga komoditi itu hanya ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Nah, jadi kalau misalkan kurva permintaan ini saling berpotong dengan kurva penawaran, saling silang. Nah, itu yang menentukan harga komoditi dalam pasar persaingan sempurna gitu. Nah, dengan demikian, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna itu merupakan penerima harga atau price taker dan dapat menjual sejumlah komoditi pada harga yang telah ditetapkan. Sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dan juga kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tidak ada yang sempurna. Setiap hal itu pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Sama halnya juga dengan pasar persaingan sempurna ini. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yang pertama, itu tidak adanya persaingan di dalam pasar.
Karena barang yang dijual juga bersifat homogen atau sama semua. Gimana orang mau bersaing kalau barang yang dijual juga sama semua gitu. Nah, dikarenakan semua barang yang dijual ini sama atau homogen, ini juga berpengaruh dalam hal promosi. Bang, kenapa berpengaruh bang? Kenapa bisa berpengaruh dalam hal promosi bang? Nah, kenapa bisa berpengaruh? Karena penjual ini tidak perlu melakukan promosi yang besar-besaran. Karena barang yang dijual ini homogen gitu. Yang kedua, harga barang di dalam pasar persaingan sempurna ini cukup stabil. Nggak ada kenaikan ataupun penurunan drastis antara satu penjual dan penjual yang lain. Kemudian, kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini cukup minim inovasi. Selain itu karena barang yang dijual homogen, pembeli merasa kesulitan memilih barang atau jasa gitu. Persaingan sempurna juga memberikan ongkos sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Demikian penjelasan dari saya mengenai apa yang sudah saya pahami tentang pasar persaingan sempurna. Apabila ada kekurangan dari hal penyampaian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Karena maklum, saya juga manusia, bukan robot yang bisa menjelaskan tentang ilmu selengkap-lengkapnya gitu. Pasti ada kekurangan juga dalam hal penyampaian. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab mengenai pasar persaingan sempurna. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya @divamalik. Langsung saja kita jawab pertanyaannya. Let's go. Tunggu dulu. Kayaknya kurang menarik kalau misalkan kita jawab pertanyaannya di sini. Kayaknya kita harus cari tempat yang enak dulu deh buat nyantai. Yaudah, kita langsung ke tempatnya. Let's go. Oke guys, sekarang kita berada di cafe rooftop yang bertepatan di depan asrama haji, dimana kafe ini sering dikunjungi oleh muda-mudi di kota Palangkaraya. Tempat ini sangat asik, sangat klasik ya kalau misalkan kita ingin santai-santai pada sore hari ataupun pada malam hari. Ini juga seru banget, soalnya ada lampu-lampu di sini. Sembari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua, enaknya kita sambil makan dulu ya. Ini nugget. Langsung ke pertanyaannya, let's go. Pertanyaan kita yang pertama, Bang, mau nanya dong, di dalam salah satu ciri pasar persaingan sempurna kan ada free entry dan free exit. Itu maksudnya apa ya Bang? Oke, jadi free entry dan free exit ini maksudnya adalah dalam suatu perusahaan itu tidak memiliki suatu hambatan jika kita ingin memberhentikan usaha kita ataupun ingin mencoba usaha kita yang baru. Kalau misalkan kita ingin melihat, wah ternyata kalau misalkan kita menjalankan usaha seperti ini, itu kayaknya menguntungkan deh, coba aja deh. Nah, itu tidak ada hambatan untuk memulai usaha yang baru. Free exit itu tidak ada hambatan kalau kita ingin memberhentikan usaha kita yang sudah berjalan. Misalkan, wah ini sudah merugikan banget ini, kalau misalkan tetap dilanjutkan, ini pasti akan merugikan. Jadi tidak ada hambatan untuk melaksanakan itu. Itu untuk jawaban yang pertama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Fallback-nya dong kak. Next, pertanyaan yang terakhir. Wah, ini lumayan panjang pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Permisi bang, izinkanlah diriku untuk bertanya. Oh siap. Mohon untuk kesediaannya menjawab pertanyaannya ya bang. Siap, bismillah. Di pasar persaingan sempurna itu kan disebutkan kalau penjual dan pembeli itu memiliki pengetahuan yang baik atau sempurna. Itu maksudnya gimana ya bang? Syukron bang, Masya Allah. Oke, maksud dari memiliki pengetahuan yang baik atau sempurna itu adalah seperti ini. Jadi dari pihak pembeli ataupun penjual itu sama-sama memiliki wawasan yang cukup luas untuk barang yang ingin dia jual ataupun barang yang ingin dia beli. Misalkan seperti dia ingin menjual barang sepatu. Jadi sepatu ini, kalau misalkan posisi dia sebagai penjual, sepatu ini dia memiliki pengetahuan mengenai harga sepatu di pasaran itu berapa, seperti apa mekanisme penjualannya. Jadi penjual ini tidak mengalami kerugian kalau misalkan dijual dengan harga yang kurang seperti itu. Jadi dia sudah mengetahui harga pasnya yang di pasaran. Kesimpulannya, pasar persaingan sempurna bisa menjadi wadah yang bagus untuk Anda yang memiliki bisnis produk atau jasa yang umum dilakukan oleh banyak orang.
Kesuksesan bisnis dapat diperoleh dimanapun dan kapanpun, asalkan Anda memiliki strategi yang sangat matang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Saya Diva Ramadan, pamit undur diri. See you in the next video.